Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Priska Putri Sukmana. Nanda Darul Jatun. Satu Adi Pratama Niki Rizwar dengan NIM 44432300070. 44432300044 44432300049 44432300055 44432300065 dari kelompok 5. ingin mempresentasikan mengenai bioekoozanografi. Di sini saya akan membahas bagian pengertian. Apa sih ini dimaksud dengan bioekoozanografi? Jadi, bioekoozanografi itu bisa dibilang sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mengulik hubungan antara kondisi lingkungan laut seperti suhu, arus, salinitas, sampai kandungan klorofil dengan kehidupan organisme laut seperti contohnya seperti ikan. Jadi intinya tuh ilmu ini membantu kita buat ngerti bagaimana faktor-faktor laut itu bisa berpengaruh terhadap sebaran, perilaku, dan jumlah ikan pada satu perairan. Dan juga pemahaman seperti ini penting buat pengelolaan perikanan supaya kegiatan penangkapan bisa lebih efisien dan tetap berkelanjutan. Komponen dan faktor bioekoozanografi. Nah, yang pertama yaitu suhu permukaan laut, yaitu SPL, mempengaruhi metabolisme dan kenyamanan termal ikan. Ikan akan cenderung mencari wilayahnya sendiri dengan suhu yang sesuai dengan pertumbuhannya tersebut. Nah, yang kedua yaitu klorofil A. Klorofil A ini menjadi indikator tingkat produktivitas primer yang menunjukkan ketersediaan fitoplankton sebagai sumber makanan bagi si ikan tersebut. Selanjutnya yaitu cuaca dan musim. Cuaca dan musim ini menentukan waktu migrasi, daerah pemijahan ikan, serta intensitas penangkapan ikan tersebut. Yang keempat, yang terakhir yaitu jumlah trip penangkapan ikan. Nah, menggambarkan tingkat aktivitas nelayan sekaligus tekanan terhadap sumber daya ikan tersebut. Sekarang kita lanjut ke pengaruh faktor bioekoozanografi terhadap daerah penangkapan ikan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi penurunan penangkapan ikan layang di perairan Pacitan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini diduga terjadi karena adanya 3 faktor utama, yaitu menurunnya konsentrasi klorofil A, perubahan suhu permukaan laut, dan kondisi cuaca yang tidak stabil. Ketiga faktor tersebut memengaruhi pola agregasi ikan, sehingga lokasi penangkapan yang sebelumnya produktif menjadi kurang efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika bioekoozanografi memiliki peran yang krusial dalam menentukan daerah penangkapan ikan, yang tidak hanya potensial tetapi juga berkelanjutan. Nah, dengan memahami interaksi antara faktor biologis dan oceanografis, kita dapat merancang strategi penangkapan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan di laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan bioekoozanografi dengan keberadaannya ikan. Pada slide ini, saya tuh akan menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan laut sangat mempengaruhi keberadaannya ikan. Setiap jenis ikan memiliki kisaran toleransi lingkungan tuh yang berbeda-beda. Misalnya ikan layang yang lebih banyak ditemukannya di daerah dengan suhu permukaan laut atau SPL yang sesuai dengan toleransinya. Selain itu, daerah yang memiliki kandungan klorofil A tinggi juga menjadi tempat yang disukai karena banyaknya ketersediaan makanan alami. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor bioekoozanografi ini seperti suhu dan klorofil sangat berperan penting dalam menentukan di mana ikan tuh berkumpul dan mencari makan. Selanjutnya ada studi kasus perairan Pacitan, Jawa Timur. Studi yang dilakukan di wilayah Rumpon Selatan, Jawa Timur pada periode 2019 sampai 2020 menunjukkan adanya penurunan hasil tangkapan ikan layang sebesar 30%. Penurunan tersebut berhubungan dengan menurunnya konsentrasi klorofil A dan perubahan suhu permukaan laut yang cukup signifikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan lingkungan laut sangat mempengaruhi produktivitas perikanan. Jadi, untuk kesimpulan, seperti yang sudah kelompok saya sampaikan sebelumnya,
Dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan kalau faktor-faktor bioekoseanografi seperti suhu permukaan laut, klorofil, arus, serta kondisi cuaca dan musim semuanya punya peran besar dalam menentukan dinamika daerah penangkapan ikan, serta perubahan kondisi oseanografi juga bisa membuat ikan berpindah tempat dan itu otomatis berpengaruh juga dengan hasil tangkapan para nelayan. Maka dari itu, dengan kita paham hubungan antara kondisi lingkungan laut serta perilaku ikan, kegiatan penangkapan bisa dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan tentunya berkelanjutan. Pemantauan faktor-faktor bioekoseanografi ini secara rutin juga menjadi kunci utama biar sumber daya ikan tetap produktif tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya ini jurnal yang kita pakai untuk sebagai referensi yang dibuat oleh Siswanto Putri dan tim tahun 2024 yang berjudul pengaruh parameter oseanografi terhadap hasil tangkapan ikan layang di area Rumpon, perairan Pacitan. Sekian Presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.